suka bangunin istri soalnya saya takut kalau misalkan sendirian gitu, takut nggak bisa kontrol diri gitu. Takut Emang dirisiko. manja kali mau ditemenin istri mandinya. Enggak maksudnya mau Bercanda, ke bercanda. air gitu. Karena ketakutan, Iya. keinginan bunuh diri itu selalu Iya, ada dimanapun iya, ketika ada benda iya. tajam. Terus kesininya bukan cuma ke diri saya, cuman kalau ngelihat orang lain juga kayak gitu. Ya Allah. Iya. Mau disuruh bunuh diri sama mau membunuh, ini ada dua kemungkinan. Kalau yang bunuh diri ini dulu insya Allah ya, ini insya Allah ya, insya Allah Mas Kusnadi pernah putus asa. Pernah putus asa, cuma diem beliau. Kayaknya beliau diem, kalau hal sesuatu yang tidak begitu baik, beliau diem. Hari ini kita mengambil tema yaitu tentang toleransi. Toleransi dalam pandangan Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamu untukmu, agamaku untukku. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi betul dibuka oleh Mas Irfan, bagus. Lakum dinukum waliyadin, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamamu. Apa yang dia perbuat, orang-orang yang pada waktu itu orang kafir, pada waktu meminta Rasul menyembah Tuhannya dia, tapi Rasul tidak mau. Ya. Kemudian juga sama urusannya. Nah itu urusan seperti itu, urusan akidah itu harus beda-beda. Urusan akidah itu beda-beda. Jadi jangan kita menyamakan kita dengan orang-orang yang bukan pemeluk Islam. Jadi memang jangan ya. Belajar untuk paham lah, belajar untuk paham. Jadi jangan mohon maaf kalau bukan darurat ya, bukan darurat ya. Sholat itu nggak usah di luar masjid umpamanya. Ya, di luar masjid itu kan tempat ibadah yang lain, nah itu jangan ya, karena ada hal-hal yang memang kita itu untuk akidah. Kemudian untuk yang biasa-biasa ada juga ya, wala tasubul ladina yad'una min dunillah ya. Di situ diceritakan dalam firman Allah Taala tersebut, janganlah kamu maki sesembahan mereka. Kita disuruh tidak memaki sesembahan mereka. Mereka itu orang yang non muslim ya. Janganlah kamu memakai sesembahan mereka yang menyembah bukan kepada Allah. Ya, jelas sekali. Jadi bukan kepada Allah itu jelas sekali. Ya. Sehingga apa yang mereka sembah itu memang kita tidak boleh memaki. Itu toleransi Islam kepadanya. Nggak perlu kita maki. Karena kita sudah tahu, lakum dinukum waliyatin itu sudah tahu. Sehingga pada waktu nanti di akhirat itu endingnya. Jadi kita nggak perlu berpikir bahwa itu, mohon maaf ya. Nggak perlu kita muslim menjelekkan agama lain. Nggak perlu, sudah biarin aja mereka mau apa, biarin aja. Apalagi nanti kalau udah mulai, kalau saya diizinkan cerita, ya cerita tentang akhir zaman, nah itu baru. Tapi saya belum bisa di sini, karena waktunya sempit sekali. Nanti pada waktu suatu saat memang Allah mengizinkan saya bercerita tentang akhir zaman, baru nanti kelihatan. Nggak usah ngurusin agama yang lain, boleh kita berteman, silahkan, ya silahkan nggak apa-apa. Tetapi masalah akidah jangan dicampur-campur. Kemudian kita juga bisa menghormati agama lain dengan seperti itu. Nggak usah memaki sembahan mereka yang memang menyembah bukan kepada Allah Ta'ala. Karena kita harus berpikir kalau memang kita itu ngurusin akidah kita sendiri itu sulit loh, ya kan? Ibu dari sono ya, dari Tangerang, dari Banten, dari mana-mana datang ya, pasti basmalah, betul ya? Ya. Sampai sini kadang-kadang lupa hamdalah, betul ya? Masuk ruangan itu mau dengerin ceramah itu lupa basmalah lagi, betul nggak? Kita ngurusin akidah kita aja susah, malah apalagi ngurusin akidah orang lain. Nggak usah, udah biarin aja. Betul. Ya? Tapi untuk urusan sesama dalam agama kita sendiri ada kewajiban untuk saling mengingatkan. Iya, benar. Urusan diikuti dan enggak, ya setidaknya kita sudah mengingatkan. Sudah mengingatkan. Kewajiban kita sudah dilakukan. Sudah kita lakukan. Kalau untuk yang berbeda agama, ya udah kita tunjukkan Allah kita yang baik, yang bagus. Betul. Supaya misal kalau mereka tertarik dengan agama kita, monggo. Ayo kita kita bantu. Itulah arti toleransi yang sebenarnya yang di agama kita pun, agama Islam sudah diajarkan. Lakum dinukum waliyadin. Masih mengenai toleransi dalam pandangan Islam. Kadang-kadang beberapa waktu yang lalu ada yang ketika bulan puasa justru kita yang suruh bertoleransi dengan yang nggak berpuasa. Kadang-kadang toleransi itu dibolak-balik jadinya justru blunder, akhirnya bingung mana arti toleransi sebenarnya ya Ustaz ya. Ya
Kalau ngomongin gini kayaknya nanti kan susahnya kita dibikin nanti ke negara ya. Tapi enggak juga sih sebenarnya. Jadi kita agama Islam itu kan penuh toleransi. Sebenarnya penuh toleransi loh, ya. Cuma kadang-kadang mohon maaf yang lain-lain itu yang nggak mau tahu. Ada di suatu tempat nih agama tertentu nih nggak ada toleransinya sama sekali dengan Islam, nggak ada. Cuma ya karena memang ya begitulah. Jadi mereka juga berjalan dengan apa adanya. Yang Islam itu juga kadang-kadang mau beli tanah di situ nggak boleh. Jadi di beberapa negara luar juga ketika Islam itu mayoritas, toleransinya sebetulnya tinggi sekali. Iya. Tapi ketika Islam itu minoritas, tidak ada toleransi sama sekali. Ya nggak apa-apa lah kalau saya ya. Kita menyikapinya gimana Ustaz? Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting kita itu toleransi ya diajarkan oleh Allah Ta'ala karena Allah udah gitu aja. Persoalan dia nggak mau toleransi, biarin aja. Kalau saya kan dia hidup itu berapa puluh tahun sih di dunia. Ya. Kalau saya gitu. Betul. Kalau kita lurusin aja. Tauhid kita lurusin aja. Nanti suatu ketika pada waktu nanti di akhirat baru mereka rasakan sendiri, udah biarin aja. Kalau saya malah seperti itu. Saya udah diem, kalau sudah nggak bisa udah diem. Udah diem itu bukan marah. Ya sudah, nanti rasain sendiri kamu di akhirat. Udah gitu aja kalau saya. Iya. Termasuk umpamanya saya memberikan sesuatu nih kepada saudara kita yang muslim nih, kasih tahu ngeyel nih. Sudah. Ini akidah loh. Maunya saya begini, saya ulangi lagi. Ini akidah. Saya tuh sayang sama kamu. Dia masih begitu. Ya sudah. Gitu. Monggo silahkan. Itu hakmu. Kamu mau masuk surga ya alhamdulillah. Mau masuk neraka itu pilihanmu di dunia ini. Bukan berarti kita merasa sok punya tiket surga, bukan. Enggak. Tapi kita menyampaikan yang kita tahu. Yang kita tahu dan akidahnya begitu benar gitu loh. Betul. Ya, itu kita sampaikan. Nah, itu juga sulit bagi saudara-saudara kita yang lain. Padahal kita mencoba bertoleransi untuk mengajak saudara kita itu memahami. Jadi surga itu memang susah. Jadi jangan digabungkan antara akidah dengan nafsu kita. Nafsu kita itu dunia rata-rata, yang akhirat itu jarang. Namanya yang akhirat itu paling yang dikerjain sholatnya, kan gitu, puasanya, ya. Baca Quran. Baca Quran itu kalau meleng sedikit itu sudah tidak masuk akidah. Kalau mau loh ya. Apalagi yang guru-guru kita dulu itu mempunyai salah baca huruf panjang pendeknya aja salah. Ini lebih ngeri lagi kan gitu ya. Salah niat. Salah niat apalagi. Itu lebih parah ya. Kalau masih baca salah panjang pendek masih nggak apa-apa. Kita nggak ingin ngerubah. Tapi hanya salah biasa aja. Keserimpet-serimpet itu normal aja. Tetapi kalau sudah salah niat itu kan kita niatnya kita. Itu yang selalu kita ingatkan di Itu yang kita niatkan. Ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya. Emang mau kemana kita? Kita membuka pertanyaan nih. Oh iya. Bapak Ustadz rumah ada di Instagram kita di @officialmnctv atau lewat WhatsApp bisa di 0816 1745 3977. Dan itu yang memberikan pertanyaan sudah ribuan, subhanallah ya. Tapi kalau tidak sempat dibahas mohon maaf karena tidak bisa satu demi satu, paling per grup per kasus. Ataupun kasus ada pernah dibahas tidak dibahas lagi seperti itu. Jadi kalau umpamanya ini ada 3.000 nih yang tanya nih. Tiap kita satu periode ini kita kan 4 rata-rata ya. Itu kira-kira kalau 3.000 dibagi 4 kira-kira berapa episode gitu loh maksudnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu dan kesempatannya. Ya, insya Allah. Untuk hari ini kita buka pertanyaan. Sudah siap Ibu, Bapak? Tunjuk tangan siapa yang mau bertanya. Posisinya sakit di sebelah kanan. Kemudian di kaki. Kaki itu urusannya di keluarga. Rata-rata biasanya seorang yang sakit di kaki biasanya hubungannya kemarahannya dengan pasangannya rata-rata ya. Kalau itu di sebelah kanan berarti ibu ini sebenarnya punya ide baik. Punya keinginan baik, etikat baik, tapi kayaknya etikat baik ini tidak diterima oleh pasangannya itu dengan nyaman. Akhirnya pasangan ini agak emang kita ini dia itu tetap jalan semaunya sendiri. Akhirnya etikat baik ibu ini ya tetap aja, tetapi ada marah, ada emosi. Jadi yang sakit adalah kaki sebelah kanan. Kalau mamanya dia iktikannya kurang baik, kayak mamanya lengan ibu yang sebelah kiri itu di sini. Nah, ini ibu ini biasanya kalau ada orang melakukan pekerjaan nih rata-rata ibu marah.
ngomel. Kalau orang ngelakuin pekerjaan, anaknya ngerjain ini, domelin. Ngerjain ini, gomelin. Bener nggak Anaknya sih? di belakang segini. Bener tuh anaknya tuh, bener nggak? Betul. Betul. Itu diomelin kayak gitu. Jadi itu tangan itu berhubungan dengan pekerjaan. Makanya kalau yang sakit yang kiri, berarti pekerjaan di orang sekitar, ini rata-rata, ini mesti diomelin. Tapi kalau yang sakit yang kanan, enggak. Dia menginginkan di sekitarnya itu pekerjaan baik, ini baik, tapi kalau itu belum dikerjakan, dia yang marah. Nah itu pasti sakitnya kanan. Karena sakitnya di kiri, insya Allah ya hampir semua pekerjaan orang sekitarnya diomelin gitu aja paling gampang. Betul nggak sih Bu? Saya itu di Saudi juga saya ribut sama teman saya. Oh jadi. Maunya tuh kerjaan tuh yang bersih. Akhirnya kalau dia nggak bersih saya ngerjain gitu. Memang saya orang itu mahal sama kerjaan. Iya ini yang jelas ya. Maksudnya jelas diceritain di Sekarang TV. mungkin ini serakahnya. Sekarang gimana? Hukum karmanya saya kali ini sama teman. Hukum karma katanya. Hah? Bukan, hukum Islam itu. Bukan karma. Oh, nggak ada karma. Islam itu musibah. Jadi di dalam Islam karma nggak ada. Adanya tetap ada urutan diceritakan. Contoh umpamanya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah di lengan kiri atau kaki, apa saja musibah yang kau terima, yang terima Ibu Hasanah, itu disebabkan dari buah tangan. Buah tangan berarti dosa. Berarti dosanya salah satunya kalau yang di tangan itu, dia suka ngomentari apa aja dilakuin temennya, dikomentari aja. Itu kurang bersih kayak itu begini kayak ini, kamu cebok kurang bersih kayak ini begitu. Begitu aja pokoknya. Nah itu yang kena tangan kiri pasti. Insya Allah pasti. Nah kalau yang ini masalah hidup, kayaknya dengan suami. Tapi Saya mau terus terang memang Pak Ustadz. Waktu punya anak yang keempat, saya ribut, suami saya tidur, saya tendang. Ya baguslah. lah kok bagus Bang Ustaz. Tendang pakai kaki Loh, kanan. maksudnya saya kan belum selesai. Ibu tendang kena nggak sama suami? Hah? Kena nggak nendangnya? Tendang kakinya suruh bangun. Gitu. Iya, kena nggak? Kena. Loh bagus berarti matanya persis kena kaki. Maksudnya bagus lihatnya, bukan bagus kelakuannya. Ya. Alhamdulillah. Ketawa. Alhamdulillah gimana Ibu? Alhamdulillah kena sekarang saya gitu. Salah sendiri. Makanya itu. Anak semua pada nangis, dia tidur terus enak. Pembantu nggak ada keluar semua dua-duanya. Namanya pembantu dua kecil-kecil ini nih. Udah gitu, Kesel. Lihat tuh suami tidur mulu. Cool. Ya itu hasilnya salah satunya. Nggak boleh ya Bu ya. Anak saya ini yang cowok, mama sholat. Mama kalau nggak sholat tuh sampai mati katanya ke bawah itu nanti mama sholat, cuma sholat katanya. Baca astagfirullah ratus beribu-ribu asal kuat. Saya ikutin. Pergi ke musola subuh. Di sana bisa saya ngawirid di musola. Pas dohor nggak musola cemangek aja depan TV. Ya sudah kalau gitu gini aja Bu. Aduh, alhamdulillah bukan ibu saya nih. Anak-anak ibu berarti sayang, ngingetin terus. Iya semuanya termasuk ini sayang ibu. Iya. Ya sudah. Terus ada gerakan Terus ikut. lagi. Saya bilang ikut, saya kan setiap hari ngeliat di TV. Ini semua ibu-ibu, saya ikut gitu. Alhamdulillah sama Bu Rura diongkosin. Oh, alhamdulillah tuh, berarti baik yang sayang ya. Banyak yang sayang Ya. sama saya, cuman sayanya yang beradul. Mau sholat. Tahu gitu. Aduh. Coba Ustaz. Ya, sudah. Ada di sini tuh ada. Saya malu juga sama guru saya. Ya Bu, saya mau doain mau nggak Bu? Dari tadi cerita mulu. Mau ikhlas. Kok mau sembuh? Nggak mau kalau ibu minta sembuh saya nggak mau. Gimana Pak? Sembuhnya mah efek selanjutnya. Tapi yang penting Sholat. akidahnya Ya, sholatnya. itu makanya terbukain hati biar terbuka hati saya. Enggak, saya mau tanya, ibu mau sholat enggak? Tanya aja begitu. Oh ya udah sholat saya mau. Benar. Mau saya sholat. Ibu itu mau sholat bener apa mau disolatin? Tinggal pilih sekarang. Ya itu mah maksud gimana? Mau disolatin apa mau sholat? Kalau mau disolatin kalau udah takdirnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti saya mah ketika ikhlas. takdirnya datang udah sholat atau belum saat itu? Ya itu di situ aja saya rada kecewanya kali ya. Yang kecewa sama ibu sedih, ibu gimana sih ini? Udah. Ini kata orang pintar namanya bipolar, tahu nggak? Bi itu dua, polar itu sana kutub. Itu mah. Oke. Ibu, Ya sudah. oh sholat untuk kesembuhan ibu atau untuk Allah? Untuk kesembuhan saya.
niatin sholatnya jangan untuk kesembuhan aja. Untuk Allah. Ya. Iya. Iya. Insya Allah. Ya. Mau ya, bener ya. Saya bantu ya, bener ya. Mbak tolong di belakangnya ya. Namanya Ini siapa gede tadi? masalahnya badannya. Namanya Hasanah. Ibu Hasanah. Bu Hasanah, Sama di mana-mana ada di masjid. Di saya mana-mana. mau doa. Oh ya udah ayo. Ayo. Ibu, dengerin doa saya, jangan ngomyeng sendiri. Nanti nggak sembuh-sembuh loh ya. Iya, dah aminin doa saya. Sampai nggak konsen saya. Gimana ini? Aduh, ya Allah. Ya, ibu yang Ampuni lain doain aku, juga Allah. ya. Aminin ya, Bapak juga. Semuanya ngaminin ya. Ibu Hasanah namanya ya. Yang pemirsa di rumah, bagi pemirsa yang memang agak ini mirip-mirip sama Ibu Hasanah, silahkan aminkan. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Hasanah, ya Allah. Di mana Ibu Hasanah sudah lama puluhan tahun tidak sholat, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika hatinya Ibu Hasanah sulit sekali menerima hidayah darimu, ya Allah. Baik hidayah tersebut disampaikan oleh putra-putrinya, tapi Ibu Hasanah tidak mau, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Aku mohon kepadamu, balikkanlah hatinya Ibu Hasanah, ya Allah. Yang sudah puluhan tahun tidak melakukan sholat, ya Allah. Baliklah agar Ibu Hasanah bisa menjalankan sholat 5 waktu minimum, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Hasanah banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak manfaat bagi iman dan ketauhidan Ibu Hasanah, ya Allah. Jika ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, dan juga tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuh Ibu Hasanah tersebut musyrik, ya Allah, ampuni dosa musyrik Ibu Hasanah, ya Allah. 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 Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika Ibu Hasanah sering masang susuk, di mana susuk tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar dosa musyrik Ibu Hasanah memasang susuk Engkau ampuni juga, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa musyrik Ibu Hasanah, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika dalam bacaan tertentu Ibu Hasanah niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, beliau hanya menginginkan nafsu duniawinya, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni kesalahan dan dosa Ibu Hasanah, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa Ibu Hasanah, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika tangan kirinya di belikatnya Ibu Hasanah sakit karena sering sekali kalau melihat orang lain bekerja, Ibu Hasanah tidak memberikan kata-kata yang baik tapi mencela, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa Ibu Hasanah jika Ibu Hasanah melihat teman atau saudara yang lain itu melakukan pekerjaan sering kali mencela, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Hasanah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Hasanah jika Ibu Hasanah sering mencela pekerjaan orang lain, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika kakinya Ibu Hasanah sakit disebabkan karena dulu sering sekali melihat suaminya yang malas bekerja, malas melakukan sesuatu, Ibu Hasanah jengkel, emosi dan marah. Ya Allah, jika emosi dan marahnya Ibu Hasanah tersebut menjadikan ilmu-ilmu dari suaminya, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar ilmu-ilmu dari suaminya yang marah pada Ibu Hasanah tersebut, aku mohon agar Engkau ampuni kemarahan ilmu-ilmu dari suaminya, ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau ampuni kemarahan-kemarahan ilmu-ilmu suaminya Ibu Hasanah, ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau ampuni kemarahan-kemarahan ilmu-ilmu dari suaminya Ibu Hasanah, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku mohon agar Engkau luluhkan hati ilmu-ilmu yang menyerang Ibu Hasanah, ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau luluhkan hati ilmu-ilmu yang menyerang Ibu Hasanah, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah,
agar engkau senantiasa meridhai apa yang dikerjakan Ibu Hasanah dan engkau senantiasa tidak henti-hentinya memberikan hidayah pada Ibu Hasanah ya Allah amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ampunilah dosa musyrik Ibu Hasanah ya Allah, ampuni dosa musyrik Ibu Hasanah ya Allah amin. Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Ibu Hasanah ya Allah amin amin ya rabbal alamin. Aku mohon agar Engkau ampuni kesalahan-kesalahan dosa Ibu Hasanah yang sering mencela pekerjaan orang lain amin. Dan juga yang sering melakukan perbuatan tidak baik pada keluarganya ya Allah amin amin ya rabbal alamin, khususnya dengan suaminya ya Allah amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Hasanah bisa menjadi Ibu Hasanah meningkatkan iman dan ketakwaannya padamu ya Allah amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Ibu gimana rasanya? Tangannya yang kiri gimana itu Bu? Nyesek. Sesak. Iya nggak apa-apa. Nyesek Tangannya yang kiri gimana coba dikirain? Terus gemeter. Nyesek terus Ini gemeter. enggak, nyesek terus gemeter ini. Yang ini Di dada. tadi. Iya di dada. Nyesek banget. Mau keluar kali. Mau apa yang keluar? Oh ya, Udah. ya udah. Mau ngapain? Mau terima kasih sama Pak Ustadz. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Waalaikumsalam. terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Doain saya biar sembuh, biar sholat saya tekun. Mangga, mangga. Bapak-bapak siapa yang mau bertanya? Silakan, silakan. Maju ke depan. Ini masih bukan bapak, ini mah akang. Silakan, pegang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnadi dari Bogor. Kusnadi dari Bogor, kumaha sehat? Alhamdulillah Oh. damang. Kumaha Pak Kusnadi, Kang Kusnadi? Jadi semenjak udah setahun yang lalu, saya awal mulanya sakit lambung. Dokter sih diagnosanya saya sakit asam lambung tinggi. Nggak lama dari itu, kok anehnya ada bisikan-bisikan yang aneh ya di hati saya. Hati, Ya, bisikan bisikannya anehnya contoh itu. seperti apa? Dalam tanda kutip, naujubillah sih ya maksudnya. Sampai nyuruh saya bunuh diri gitu kan. Contoh-contoh lagi ngapain itu tiba-tiba? Enggak, lagi tidur, saya mimpi, di mimpi itu ada suara kayak gitu. Saya nggak berani cerita ke orang tua, cuman saya berani cerita ke istri. Berani cerita istri, jangan kayak gitu. Ya iyalah, ayah juga nggak mau kayak Emang gitu. gimana di mimpinya itu seperti apa? Suara aja, Ya suaranya seperti apa? udah bunuh diri aja gitu sih. Tapi itu mimpi. Mimpi. Terus semenjak saat itu, saya jadi takut ngelihat senjata tajam Pak Ustadz. Jadi setiap ngelihat pisau aja, pasti aja ada Keinginan untuk ngambil terus bunuh diri? Iya, dari semenjak saat itu juga ya lambungnya setiap hari juga saya nggak pernah ngerasa lapar, makan juga maksain gitu kan. Ya gitu, setiap misalkan terus juga tidur juga ganggu, paling semalam itu tidur paling 3 jam 4 jam. Wah saya cuma 2 jam. Sama Mas Irfan sama saya nih. Paling ya tidur jam 9 terus jam 1 udah bangun misalnya nggak tidur lagi. Kalau misalkan mau ke kamar mandi kan suka ada senjata tajam tuh saya suka bangunin istri soalnya saya takut kalau misalkan sendirian gitu. Takut nggak bisa kontrol diri gitu. Takut Emang manja kali mau ditemenin istri mandinya. Enggak maksudnya mau ke air gitu. Karena ketakutan, Iya. keinginan bunuh diri itu selalu ada dimanapun Iya, ketika ada benda iya. tajam. Terus kesininya bukan cuma ke diri saya, cuman kalau ngelihat orang lain juga kayak gitu. Ya Allah, Iya, jadi Nah, emang ngelihat apa? lihat orang lain juga ada keinginan untuk maaf iya, membunuh. Iya, Oh iya? iya, Astagfirullah. Kalau ada benda tajam. iya. Kalau ada minta tajam. Kalau nggak ada enggak. Nggak ada, enggak. Kita saudara ya. Kan sama barusan saya bilang. Ya, oke. Terus juga kesininya sih setelah kan saya pernah terus semenjak sakit itu kan saya sering berdebar ya kalau ke masjid sholat, apalagi sholat Jumatan gitu, sering berdebar gitu, sering takut pingsan, takut apa gitu. Dari semenjak itu ya saya kalau misalkan sholat 5 waktu paling ya kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang di rumah berjamaah sama istri. Tapi masih sholat. Alhamdulillah masih sholat. Alhamdulillah masih sholat. Terus semenjak saat itu saya coba sama istri saya coba yuk ke hipnotauhid, hipnoterapi sambil dihilangin rasa cemasnya biar sholatnya nggak berdebar lagi gitu. Alhamdulillah semenjak saat itu berdebarnya hilang. Di situ saya mulai mencoba lagi buat sholat ke masjid. Saya pengen sholat ke masjid gitu, maksudnya masih ada, maksudnya semangat lagi gitu semangat ke masjid. Alhamdulillah 2-3 hari
biasa lagi sholat ke masjid, maksudnya rasa Ya, cemasnya ya, hilang, ya. cemasnya hilang. Nggak tahu kenapa ketika melihat lafaz Allah tuh takutnya hati saya Melihat bersih apa? apa-apa. Lihat lafaz Allah di Oh, masjid. lafal Allah. Iya. Ya. Takut? Enggak di masjid, enggak di Al-Qur'an gitu. Takut? Jadi takutnya tuh bukan takut kayak ngelihat apa gitu ya, maksudnya tapi hati itu berbisik yang enggak gitu. Contoh. Aduh nggak bisa dicontohin, maksudnya takut saya juga ngambilnya takut. Bisiin aja, bisiin aja. Bisiin. Kan kayak maksudnya ya ketika Yang cepat, jangan kelamaan bisiknya. kayak kata-kata kasar gitu, kata-kata kasar apa gitu maksudnya kayak gitu. Oh, ada bisikin ngungkap kata-kata kasar sambil melihat lafaz Allah. Oh gitu. Gitu. Ya, Ya. paham. Ya. Terus kan dulu maksudnya ya paling dulu saya kalau sholat ya sholat aja nggak pernah zikir, tapi setelah kesininya setelah saya Oke. berkeluarga maksudnya masih ibadah saya gini-gini aja Oke. gitu nggak sengaja, terus saya zikir, terus saya baca ya kayak biasa subhanallah alhamdulillah kayak gitu, cuman nggak tahu ketika saya baca subhanallah tuh hati saya berkatanya apa Kasar yang tadi. sebaliknya jadi dari sebalik arti itunya Oh. dibalik. Jadi selalu dibalikin kayak Maha suci Allah. Allah Iya. tidak suci. Allah benar. Oh gitu. Gitu dibalikin gitu. Iya. Terus kesininya sih sering, pokoknya bukan sering ya, setiap malam itu tidur pasti mimpi. Sering merasa berat di sini, Oke. terus sakit kepala. Dan ini tersiksa sekali pasti. Sangat sama tersisa. Datang sini bareng siapa? Sama bapak sama umi. Oh, dari orang tuanya juga. Uminya sama bapaknya. Boleh dampingin deh ya Ustadz ya. Boleh ya? Boleh. Sini. Dampingin belakang. Wah, madamang Pak. Mangga Umi, paling dia depan dikit. Kasihan Ustadz ini. Kok Iya. tiba-tiba bisa seperti itu, awal muasalnya nggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba aja gitu. Iya tiba-tiba sakit lambung aja. Pertama kerasanya sih lagi sholat malam Ya. sama istri. Ya. Tiba-tiba langsung berdebar. Ya. Langsung kayak takut, maksudnya takut di situ lah gitu, maksudnya takut udah kali gitu di situ. Katanya itu. Ya, Pak. Ya. Intinya sih gitu, sakit lambung dan keinginan untuk bunuh diri bahkan sampai membunuh orang. Iya, Mas siapa namanya? Kusnadi. Kusnadi. Mas Kusnadi, biasanya kalau ada kasus seperti ini, mau disuruh bunuh diri sama mau membunuh, ini ada dua kemungkinan. Kalau yang bunuh diri ini, dulu insya Allah ya, insya Allah Mas Kusnadi pernah putus asa. Cuma diem beliau. Kayaknya beliau diem, kalau hal sesuatu yang tidak begitu baik, beliau diem. Ya, Nah putus asa, Tuh. Iya memang, ya diam mah kalau itu. ya Kalau putus misalnya asa. Itu teh nggak ada bangsa, diam gitu. Makanya sok Kus, kenapa sih Kus? Ini nanya gitu. Diam gitu. Ada masalah apa teh dia mah diam, nggak bilang. Gitu. Kus, kenapa Kus? Kus Nadi. Iya Kusnadi. Kamu pernah putus asa, Kus? Pernah ada masalah, cuman saya nggak pernah cerita sama orang tua gitu. Sebelum menikah? Iya, Sebelum menikah. Masalah dengan siapa? sama diri sendiri sih. Ada sendiri. Oke, memang awalnya begitu. Jadi putus asa ini yang menjadikan pengantar, istilahnya kalau saya itu pengantar itu makhluk yang sulit ditaklukkan oleh manusia di bumi itu masuk. Makhluk ini yaitu Dajjal. Makanya Dajjal ini dia berani melawan sama Allah, itu berani. Kalau jin-jin biasa nggak berani. Dia ngacir lah istilah. Kalau Dajjal berani. Ini berarti sudah masuk. Dia sudah masuk. Jadi sudah suruh bunuh itu Dajjal. Kemudian suruh bunuh orang lain ya sama. Jadi di sini ada faktor putus asa, ada faktor benci pada waktu itu. Jadi ada dua hal. Putus asanya itu disuruh bunuh diri, bencinya disuruh bunuh orang lain. Jadi sebenarnya kasus ini umpamanya dipakai oleh teman-teman kita yang memang psikolog atau psikiater itu seperti ini kasusnya. Insya Allah pasti pernah putus asa. Dan kata-kata umpamanya suruh bunuh atau bunuh orang lain atau bunuh diri itu sebenarnya kalau menurut saya karena saya meneliti ya Mas. Jadi hafal sekali. Jadi kalau ini pasti putus asa. Insya Allah dan ini nggak diceritain. Kalau umpamanya pada waktu ada masalah itu cerita, itu sudah beda. Putus asanya biasanya nggak muncul. Tapi karena Mas Kusnadi ini orangnya pendiam, jadi itu disimpan. Nah, disimpan itu ada kayak putus asa yang down,
sama suatu ketika muncul masalah itu munculnya benci malahan. Nah, dua hal ini berbeda. Makanya yang satunya nyuruh bunuh diri, satunya nyuruh bunuh orang gitu. Nah, ini tidak akan bisa diselesaikan Ketika biasa. melihat lafaz Allah tiba-tiba ingin kasar dan bahkan membalik-balikan doa, Iya. isi doa dan puji-pujian kepada Allah, tingkah laku itu juga. Iya, itu tingkah laku Dajjal itu. Ya kalau Mas Kus nggak tahu. Dajjal itu punya keistimewaan ya. Kalau mau saya cerita, manusia itu bisa disurupin sama jin. Manusia itu bisa disurupin sama jin. Manusia muslim pun bisa disurupin sama jin. Loh, kenapa kok yang muslim dia beriman bisa disurupi sama jin? Bisa. Jin sombong sehingga dia melihat saudara-saudara yang lain yang yang biasa-biasa dia merasa lebih tinggi. Itu surupin jin sombong. Bisa. Nah, Dajjal ini beda. Dajjal ini dia menyurupin jin malahan. Jadi Dajjal ini dia punya kekuatan untuk menguasai jin. Kalau seorang punya ilmu kebal, Dajjal itu yang bisa menguasai ilmu kebal itu. Double jadinya di dalam. Double, dan ini hebat besok. Makanya kalau umpamanya besok diceritakan di dalam suatu hadis diceritakan bahwa seorang muslim yang dia itu kuat ingin melawan Dajjal, dia akan tekuk lutut. Ya karena begitu. Karena dia ingin melawan Dajjal belum tentu karena dia niatnya karena Allah Ta'ala, karena kesombongannya. Kalau kesombongannya, sombong itu ada sifatnya Dajjal. Sudah dia belum sampat macam-macam, udah tek-tek takluk. Nah itu sifat Dajjal. Makanya di sini saya insya Allah mau bantu doain untuk mengeluarkan itu. Tapi satu syarat, Mas Kusnadi harus mau mengklirkan masalah ini. Memohon ampun, putus asa itu dilarang di dalam Quran. Dilarang dalam hadis. Jadi putus asa ini nggak boleh. Jadi kalau orang putus asa inilah sebenarnya Dajjal itu masuk. Makanya sering saya cerita bagaimana Dajjal masuk. Yang jelas yang pertama dia syirik, yang kedua musyrik, yang ketiga itu berani melawan orang tua, yang keempat fasik, yang kelima ini memang jarang sekali saya ceritakan putus asa. Pasti Dajjal. Kalau udah dijajal mau obat apapun mau nggak bisa. Dia akan terus bisikin terus. Seperti itu. Nah ini Mas Kusnadi. Bagaimana? Mau nggak persoalan ini memang betul-betul diselesaikan dengan Abah, sama Umi, mamanya cerita yang baik, tapi benar. Kemudian dengan